Ya, kita update lagi ya. Saya berusaha nih ya, coba mencari bukan sekedar hanya berspekulasi atau mencari-cari apa namanya ngada-ngada gitu, tapi saya kalau sampaikan ini memang sudah saya apa namanya gumuli, saya dalami dan saya yakini ya. Yang saya mau sharing ini bukan firman Tuhan. Saya sedang tidak berkhotbah hari ini ya. Tapi saya membagikan ya materi tentang update tentang penggenapan akhir zaman ya, sesuai dengan konteks Alkitab tentunya. Ya, seperti yang sudah saya singgung dalam pertemuan sebelumnya atau sesi sebelumnya di episode ini bahwa Gog dan Magog atau perang Gog dan Magog Yesaya 3839 itu harus terjadi dulu ya. Terjadi sebelum nanti munculnya antikristus, sebelum nanti munculnya masa aniaya besar, sebelum munculnya nanti yang disebut dengan rapture mungkin ya, juga sebelum munculnya nanti kerajaan 1000 tahun dan lain sebagainya ya. Jadi sejak dalam khotbah yang saya share 3 tahun lalu tentang Gog dan Magog, itu banyak orang yang memang mulai mendalami ya tentang akhir zaman. Saya melihat ada bahkan satu kelompok Kristen yang membuat sebuah potongan atau sepenggal tentang Gog dan Magog ini, yang kalau saya lihat isinya ya nggak jauh dengan apa yang saya bagikan. Cuma saya membagikannya 3 tahun lalu, ini baru muncul, belum ada setahun ini ya, lebih pendek, lebih padat ya. Saya nggak tahu apakah mereka ngambil atau copy paste dari pemahaman saya, atau mereka memang punya pemahaman sendiri. Kalau punya pemahaman sendiri lebih bagus lagi ya. Berarti apa yang saya yakini 3 tahun lalu, mulai ada juga hamba-hamba Tuhan atau kelompok Kristen lain yang meyakini dengan sama. Berarti kan saya tidak bertepuk sebelah tangan begitu ya. Nah, saya sudah memprediksi sejak 3 tahun lalu bahwa yang namanya Turki dan Iran, negara modern Turki dan Iran itu akan memegang peranan penting dalam Gog dan Magog ini. Mereka punya peran sentral karena Gog dari Magog ini punya tentara-tentara yang lokasinya itu adalah lokasi Turki dan Iran modern hari ini di dalam Yeskiel 38 dan 39. Dan menariknya saya mulai lagi agak terpacu ya, agak mulai semangat lagi melihat tentang khotbah Gog dan Magog saya ini, update-annya ya. Karena saya melihat bahwa mulai ada secercah harapan bahwa ada perdamaian yang terjadi antara Israel dengan Islam, Yahudi dengan Islam, Israel dengan dunia Islam. Dalam hal ini mungkin lebih tepatnya bangsa-bangsa Arab atau negeri-negeri yang berada di Jazirah Arab ya. Kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu Uni Emirat Arab dan juga Bahrain sudah mengikat damai dengan Israel ya. Bangsa Arab lainnya banyak yang diam, tapi tidak ada sama sekali yang mengutuk gitu ya. Yang mengutuk paling keras dari wilayah negara-negara Timur Tengah ya cuma Iran dan juga Turki tadi ya. Saya nggak membaca Suriah misalnya. Saya juga nggak membaca misalnya Oman misalnya ya, atau Yaman. Ya, mungkin karena mereka punya masalah sendiri dalam rumah tangga atau dalam negeri mereka ya, saya nggak tahu ya. Tapi nggak ada tuh ya kutukan-kutukan dari mereka akibat perdamaian ini. Ya. Kalau Mesir sama Yordania mungkin tidak mengutuk, kenapa? Karena mereka sudah lebih dulu kan berdamai dengan Israel gitu ya. Jadi yang paling keras ya Turki dan Iran. Nah Turki ini nggak tahu ya, Bapak Ibu perhatikan nggak perkembangannya Turki hari-hari ini ya. Dari wilayah negara yang berada di wilayah Arab yang menjadi anggota NATO, anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang notabene diisi oleh negara-negara Eropa Barat pasca Perang Dunia Kedua dan juga Amerika sebagai pemimpinnya. Turki ada di situ. Turki sejak awalnya sudah bersekutu dengan dunia barat ya, yang notabene condong kepada Israel. Amerika kan condong pada Israel gitu ya. Tapi di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan ini, Turki mulai menunjukkan tajinya bagi saya ya. Berani menentang Amerika dengan misalnya membeli perlengkapan persenjataan dari Rusia yang notabene musuh besar dari Amerika. Ya. Sekarang mungkin
tidak bisa dibilang begitu, tapi kita kan, saya hidup dalam zaman perang dingin ya, di mana Rusia sama Amerika selalu digambarkan itu ribut ya. Film-film James Bond aja coba deh. Pasti musuhnya Rusia, Uni Soviet zaman dulu. Sampai sekarang juga masih aja itu ya, terbawa-bawa akibat perang dingin itu. Tapi Turki sekarang berdamai dengan Rusia. Jadi satu sisi masih menjadi anggota NATO, tanda kutip sekutunya Amerika, tapi perlengkapan senjatanya ada yang dibeli dari Rusia, dan karena itu mereka akhirnya punya hubungan yang cukup erat. Rusia-Turki hari-hari ini menjadi erat. Dan fenomena Turki ini saya baru perhatikan lagi yang membuat saya menarik untuk sampaikan kepada saudara, ya beberapa belakangan ini, ya terutama ributnya mereka dengan negara yang namanya Yunani, Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa ada sejarah yang dicatat memang oleh dunia antara Turki dan juga Yunani sejak dulu ya. Wilayah Turki zaman dulu itu dikuasai oleh Babilonia, Bapak Ibu, zaman dulu ya. Ketika negeri Yunani di bawah Alexander Agung itu mulai bangkit menjadi imperium dunia, salah satu yang membuat Alexander Agung akhirnya bisa menjadi raja yang luar biasa cepat perkembangan wilayah kekuasaannya setelah ia bisa menaklukkan Babel ya, menaklukkan Persia zaman dulu ya. Persia, Babel itu adalah negara yang menguasai wilayah Turki dan Iran saat ini, Bapak Ibu ya. Jadi memang di dalam sejarah udah terjadi pencatatan perang panjang antara Yunani dengan Turki, dan hari-hari ini Bapak Ibu bisa mendengarkan hal itu ya, ributnya mereka, perang mereka tanda kutip ya. Salah satu yang semakin membuat saya semakin yakin Turki akan menjadi pemeran sentral dalam menjadi trigger dari perang Gog dan Magog, yakni ketika dia misalnya merubah dengan sangat berani Hagia Sophia ya, dari museum menjadi masjid. Hagia Sophia itu dulunya adalah gereja ya. Kemudian ketika Kekaisaran Ottoman ya itu berkuasa, dirubah menjadi masjid. Ketika menguasai Turki akhirnya dirubah jadi masjid gitu ya. Kemudian ketika modern akhirnya terjadi win-win solution, jadi museum gitu ya. Jadi sudah lama jadi museum sehingga orang Muslim bisa datang, orang Islam bisa datang karena itu tempat wisata biasa. Tapi oleh Erdogan dengan Turki modern hari-hari ini, baru beberapa bulan yang lalu, Hagia Sophia dikembalikan posisinya bukan sebagai gereja, karena awalnya kan gereja, tapi sebagai masjid ya. Kemudian juga kita tahu ada gereja Kara di Turki yang juga dirubah dengan semena-mena menjadi masjid, saudara. Gereja itu, tapi jadi masjid. Saudara bayangin nggak coba kalau di Indonesia ini ada masjid yang kita ubah jadi gereja. Wah, itu pasti perang. Tapi di Turki nggak perang, saudara, karena memang Islam yang menguasai Turki ya. Dan kebetulan pemimpinnya itu ya seperti itulah ya. Kalau kita membaca banyak artikel yang mengatakan bahwa Turki di bawah Erdogan ingin mengembalikan kejayaan Imperium Ottoman, ya makanya disebut dengan Neo Ottoman, saudara ya, membangkitkan kembali spirit kekuasaan Imperium Ottoman di masa lalu di zaman sekarang. Erdogan dengan Turki sedang membangun citra sebagai pemimpin wilayah Timur Tengah. Ini agresinya cukup menarik, saudara, untuk diperhatikan Turki ya. Kalau kita membaca ya, itu ada berani perang urat syaraf dengan Yunani yang notabene sama-sama negara NATO. Itu kan sekutu ya, tapi berani gitu berkonfrontir dan bahkan sudah berhadapan kapal-kapal perang mereka ya, saling berhadapan di Laut Aegea itu atau Laut Mediterania itu, saudara ya, sudah berhadapan, tinggal perang saja, saudara. Kemudian juga kalau kita membaca dari beberapa literatur ya, wilayah Libya, Syria yang kemarin ada masalah dengan ISIS itu, saudara ya, tanda kutip ya, teroris yang mengatasnamakan Islam itu, saudara ya. Itu wilayah Syria bagian utara dan juga Libya itu ada yang sudah dikuasai oleh Turki. Bahkan di wilayah-wilayah itu mata uang yang berlaku adalah mata uang Turki. Juga ini mengindikasikan bahwa Turki sudah memang menancapkan kukunya di wilayah
Arab, saudara, ya. Terutama di bagian utara, ya. Juga kedekatannya dengan Rusia membuat saya sangat yakin bahwa memang Turki akan menjadi peran sentral yang membuat nanti Rusia campur tangan ketika Turki diusik. Ya. Nah, tentu politik Turki ya yang dikerjakan dengan Yunani itu bisa berdampak terhadap Gog dan Magog. Dan bagi saya tinggal juga melihat sikap politik dan keputusan dari Iran menyikapi hal ini. Jadi kita tunggu saja, saudara ya. Dengan cerita saya tadi, dengan apa yang saya bisa sampaikan tadi, nggak banyak memang, tapi saya ingin mengatakan bahwa Turki dan Iran memang sekarang ini tampil sebagai berusaha menampilkan diri sebagai pemimpin ya, Islam, ya. Setelah Arab Saudi dan negara-negara Arab mulai lembut dan bahkan beberapa sudah mulai berdamai dengan Israel, saudara ya. Jadi kita lihat saja apa yang terjadi di kemudian hari. Yuk, perhatikan terus. Ini yang paling saya suka nih ya. Jadi saya mau mengenalkan ya usaha makanan dari jemaat kita ya saudara ya. Hari ini saya mau mengajak semua untuk coba memesan masakan dari Yordis ya. Jadi ini adalah usaha yang dimiliki oleh jemaat dan usahanya saat ini yang di depan saya yang mau dipromokan oleh saya adalah somai ayam dan udang. Jadi halal gitu ya. Dan kalau ada yang mau tidak halal juga bisa loh ya. Jadi nanti bisa hubungi nomor WhatsApp-nya. Nanti ada di bawah kolom deskripsi ya. Yang pengen somai halal terbuat dari udang dan ayam atau yang mau somai yang haram yang mengandung babi ya silakan bisa pesan nanti. Ya sekarang saya mau icip ya. Ini paling enak kali ya. Icip dan menikmati somai ya. Baunya aja udah enak saudara. Jadi mungkin nanti bisa pesennya berapa pieces per pack itu bisa tanya langsung via WhatsApp ya kepada Yordis ya, kepada yang buat jemaat yang buat ini. Saya mau icip, jangan ngeces ya. Saya icip dulu ya. Cocol sambalnya. Oh, sambal aja menarik saudara. Saya makan ya. Udangnya banyak saudara. Kerasa banget. Jadi lembut, enak, wangi, ayamnya dapet, udangnya juga dapet. Saya makan lagi ya. Saya makan dulu ya. Dan selain somanya enak, menurut saya ini cocolan sambalnya pas ya. Dapat asamnya, dapat pedesnya, dapat manisnya. Jadi ini kayak dibuat beneran gitu ya, dalam artian bukan saus beli gitu ya, diolah sendiri jadi rasanya dapat. Jadi somanya enak, cocolan sambalnya enak, perfect. Nah, minum ya. Kalau nggak minum pengen makan lagi nanti. Jadi yang mau pesan ya, saya rekomendasi banget. Yang seneng ngemil, yang suka somai. Setahu saya sih istri saya sering mesen ini ya. Karena di freezer rumah kayaknya ada banyak kayak ginian. Jadi anak saya suka, istri saya suka, dan memang kami setiap ada kesempatan pasti pesen ya. Somai ikan dan somai udang dan ayam dari Yordis atau somai babi juga dari Yordis. Tergantung saudara. Kalau saudara mau menikmati yang haram silakan, yang halal juga ada. Pokoknya somainya keren banget, enak banget, is the best lah. Yuk, pesen supaya kita saling memberkati. God bless.